أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وبسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Ad-Durus An-Nafisah fi Bayani Mutammimah Al-Ajurmiyah. Pembahasan masih terkait dengan inna wa akhwatuha. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita pelajari sampai masalah yang ke-8. Selanjutnya al-mas'alatu at-tasi'ah, masalah yang ke-9. Tattasilu ma az-zaidatu bihadihil ahrufi fayubtilu amalaha. Ma az-zaidah yang bersambung dengan huruf-huruf ini, yakni dengan inna wa akhwatuha, bisa menyebabkan amal inna wa akhwatuha batal. Jadi inna wa akhwatuha yang beramal tansibul isma wa tarfa'ul khobar, menasabkan isim dan merafa'kan khobar, ketika bersambung, ya, bersambung berarti ma-nya nempel, ya. Nah, bukan mengiringi tapi bersambung. Ma bersambung dan menempel pada inna wa akhwatuha, ini menyebabkan inna wa akhwatuha batal amalnya. Sesudahnya kembali lagi menjadi apa? Mubtada dan khobar. Perhatikan contohnya. Nahu qouli ta'ala innamallahu ilahun wahidun. Nah, ini perhatikan ma-nya tadi. Ma-nya bersambung, nempel pada inna. Kemudian Allahu lafzul jalalah dirafa menjadi mubtada. Sudah enggak nasab lagi, jadi isimnya inna. Ilahun wahidun khobar mubtada. Qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Perhatikan, innama, ma-nya sambung, nempel. Tapi kalau yang ini tidak kita bahas. Yang dibahas ialah yang annama. Ilahukum mubtada, ilahun wahid khobarnya. Jadi artinya sama secara makna, tapi sudah enggak beramal karena ada mazaidah yang menempel atau bersambung dengannya. Ka'annama zaidun qaim, zaidun mubtada, qaimul khobar.
walakinna ma Zaidun qa'im. Zaidun mubtada, qa'imun khabar. La'allama Zaidun qa'im. Zaidun mubtada, qa'imun khabar. Illa laita, kecuali laita, fayajuzu fiha al-i'malu wal ihmal. Laita boleh tetap beramal, boleh pula tidak. Kalau bersambung dengan mazaidah si laita secara khusus boleh tetap beramal, boleh tidak beramal. Nahu laita ma Zaidun qa'im binasbi Zaidin wa raf'i, dengan menasab Zaid atau merafakkannya. Kalau Zaidun dibaca rafa seperti ini, maka laita tidak beramal. Tapi kalau Zaid dibaca nasab, laita ma Zaidan qaimun, berarti laita tetap beramal. Zaidan isimnya, qaimun khabarnya. Tanbih, catatan penting. Ma az-zaidatu allati tattasilu bi inna wa akhwatiha tusamma ma al-kaffah wa tuktabu mausulatan. Ma zaidah yang bersambung dengan inna wa akhwatuha disebut ma al-kaffah, ditulis secara bersambung. Nah, disebut ma'al kafah karena mampu menghalangi inna wa akhwatuha dari beramal. Itu sama ma'al kafah, disebut ma'al kafah karena mampu menghalangi inna wa akhwatuha dari amalnya. Wa amma ma'al mausulah wal masdariyah, adapun ma mausulah atau ma masdariyah, fatuktabani mafsulataini an hadil akhraf. Adapun kalau ma mausul atau ma masdariyah, maka ditulis terpisah dari huruf-huruf ini, yaitu dari inna wa akhwatuha. Nah, jadi kalau ada ma mengiringi inna wa akhwatuha dalam keadaan tidak bersambung, ada dua kemungkinan, itu ma mausul atau ma masdariyah. Untuk membedakan antara ma zaidah atau ma al-kafah dengan ma yang lain. Al-mas'alatu al-ashiratu, masalah yang ke-10. Yajuzu takhfifu inna wa anna wa ka'anna wa lakinna. Boleh kita mentakhfif bacaan inna, anna, ka'anna dan lakinna. Wadhalika yakunu bihadfin nuni athaniyah, yang dimaksud mentakhfif ialah dengan membuang nun yang kedua. Itu kan ditasdid berarti idgham, nunnya ada dua ya. Nah, nun yang kedua dibuang, itu namanya mentakhfif. Fayuqalu in wa an wa ka'an walakin. Setelah ditakhfif, maka bacaannya ialah in, an, ka'an dan lakin, yang diistilahkan dengan apa ini? Al-mukhaffafah. In al-mukhaffafah, an al-mukhaffafah, ka'an mukhaffafah, lakin mukhaffafah ya. Nah, kalau ditanya jangan bingung ya. Mal murad bitakhfifi inna, apa yang dimaksud dengan mentakhfif inna?
Maka jawabannya bihadfi an-nun ats-tsaniyah, yaitu dengan membuang nun yang kedua. Taib yang bisa ditakhfif hanya inna, anna, ka'anna, dan lakinnah, ya. Karena yang lain tidak diakhiri dengan nun. La'alla, laita enggak ikut bab ini. Al-mas'alatu al-hadiyata asyrah. Tukhaffafu inna al-maqsurah. Inna yang hamzanya dikasrah, ditakhfif, fayaqsuru ihmaluha, maka banyak digunakan dalam keadaan tidak beramal. Jadi kalau inna kemudian ditakhfif menjadi in, itu banyak digunakan dalam keadaan tidak beramal. Berarti setelahnya ialah mubtada khobar, tapi artinya masih ditaukid, ya. Nah, cuma sudah enggak beramal. Ini kebanyakan penggunaannya dalam keadaan tidak beramal. Nahwu qouli ta'ala, seperti contoh firman Allah Ta'ala, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Sungguh setiap jiwa lamma 'alaiha hafid, ada malaikat yang menjaganya. Berarti kalau enggak beramal, kullu nafsin jadi apa? Mubtada, hafidun khobarnya, ya. Ini yang sering digunakan. Kalau inna ditakhfif, dia ihmal. Ihmal itu tidak beramal, tapi maknanya tetap ditaukid, ya. Wa yakillu i'maluha, sedikit digunakan dalam keadaan beramal, sering digunakan dalam kondisi tidak beramal atau ihmal, berarti jarang, sedikit digunakan dalam kondisi beramal. Nahwu qaulihi ta'ala, seperti contoh dalam firman Allah Ta'ala, wa inna kullan lamma la yuwaffiyannahum, fi qiraati man khaffafa inna wa lamma fil ayatain. Jadi dianggap beramal kalau ngikuti bacaan orang yang mentahfif inna dan lamma di dalam dua ayat tadi. Jadi kalau bacaan yang masyhur tidak ditahfif, ya, jadi wa inna. Tapi sebagian ahli qiraah membaca dengan tahfif wa in, gitu, ya. Wa in kullan lama, nah, lamanya juga ditahfif. Wa in kullan lama la yuwaffiyannahum, sungguh masing-masing Allah mencukupi mereka. Jadi kalau pakai bacaan ahli qiraah yang mentahfifnya, berarti in mukhaffafah dan beramal, kullan isimnya. Nah,
ama la yuwaffiyannahum khobarnya. Tapi kalau bacanya dengan bacaan yang masyhur di tasdid, tidak ditakhfif, inna, ya sudah, enggak ada pembahasan masalah takhfif ya. Wa talzamul lamu fi khabariha idza uhmilat. Kalau in mukhaffafah tidak beramal, maka khobarnya harus dikasih lam. Wa tusamma al-lam al-fariqah, dan disebut al-lam al-fariqah. Itu lam al-fariqah. Itu maknanya lam pembeda. Maksudnya ialah untuk membedakan antara in mukhaffafah dan in nafi. Ya, kan ada in nafi, artinya tidak ya. Jadi in zaidun laqaimun. Nah, contohnya in zaidun laqaimun, zaidun mubtada, laqaimun khobar. Berarti in ini in mukhaffafah. Tandanya apa? Khobarnya adalah lam al-fariqah. Sungguh Zaid berdiri. Jadi tandanya in mukhaffafah itu tidak beramal, khobarnya diberi alam al-fariqah, lam pembeda itu, untuk membedakan kalau itu ialah in mukhaffafah, bukan in yang lain. Nah, ini masalah in mukhaffafah ya. Jadi in mukhaffafah seringnya ihmal, tidak beramal, jarang beramal ya. Yang kedua, in mukhaffafah jika tidak beramal, maka khobarnya dikasih alam al-fariqah. Alam fariqah itu ialah lam untuk membedakan bahwasanya itu adalah in mukhaffafah, bukan in yang lain ya, bukan in nafiyah. Al-mas'alatu Atsaniyata asyrah, masalah yang ke-12. Wa idza khuffifat anna al-maftuha baqiya i'maluha. Jika anna yang di fathah hamzahnya ditakhfif menjadi an, maka tetap beramal. Jadi anna yang ditakhfif menjadi an, kemudian disebut dengan an mukhaffafah, tetap beramal. Walakin yajibu ayyakuna ismuha dhamir asy-sya'ni. Akan tetapi isimnya harus berupa dhamir sya'an. Kalau ada yang bertanya apa itu dhamir sya'an, jawabannya dhamir yang berbentuk ghaib, yang menjelaskan keadaan sesudahnya. Biasanya kan dhamir kan menjelaskan keadaan sebelumnya ya. Nah, kalau dhamir sya'an menjelaskan apa ini? Keadaan sesudahnya. Kembalinya itu ke sesudahnya, ke lafaz sesudahnya, bukan ke lafaz sebelumnya. Wa ayyakuna mahdhufan, dan dhamir sya'annya dibuang. Wajibu ayyakuna khabaruha jumlatan,
dan khobarnya harus berupa jumlah. Jadi an mukhafafah ketika ditakhfif itu bisa tetap beramal dengan 3 persyaratan. Syarat yang pertama, isimnya berupa dhamir sya'an. Yang kedua, dhamir sya'annya ini dibuang, enggak ditambahkan, ya. Yang ketiga, khobarnya berupa jumlah. Perhatikan contohnya, nahwu qouli ta'ala alima an sayakunu. Allah tahu bahwa sungguhnya akan terjadi. Perhatikan, an di sini an mukhaffafa, tetap beramal. Mana isimnya? Dhamir sya'an yang dibuang. Takdirnya alima annahu. Gitu. Kenapa kok enggak anhu? Kok pakai annahu? Jawabannya, kalau dimunculkan berarti kan enggak memenuhi syarat. Berarti an enggak boleh ditakhfif. Ya. Jadi kembali ke anna, ya, takdirnya itu gitu. Sayakunu khobarnya berupa jumlah fi'liyah. Wal muradu bi dhamir sya'ni wa dhamiran ghaib mufrad wala ya'udu illa ma ba'dahu wala yukhbaru anhu illa bi jumlah. Yang dimaksud dengan dhamir sya'an ialah dhamir ghaib mufrad dan tidak kembali kecuali pada lafaz sesudahnya, dan khobarnya tidak ada kecuali berupa jumlah. Di alimaan sayakunu minkum marba, itu asalnya alima annahu sayakun, ya. Nah, al-mas'alatu ats-tsalisata asyrah wa idza khuffifat ka'anna baqiya i'maluha wa yajuzu hadfu ismiha wa dzikru. Jika ka'anna ditakhfif menjadi ka'an, maka tetap beramal. Isimnya boleh dibuang, boleh disebut. Kaqaulihi, seperti ucapan penyair, ka'an dhabiyatun ta'tu ila warikis salam. Dia bagaikan menjangan, ya, rusa, ya. Dia bagaikan rusa. Naam, ta'tu ila warikis salam, yang memetik atau yang mengambil daun salam. Wal aktsar fismiha,
ayakuna dhamir asy-sya'ni mahdhufan wa fi khabarihi ayakuna jumlah. Kebanyakan isimnya ka'an mukhaffafah berupa dhamir sya'an yang dibuang dan khabarnya berupa jumlah. Berarti tadi itu asalnya ka'an nahu dhabiyatun taktu ila warqis salam. Dhabiyatun taktu itu kan jumlah ismnya, jadi khabarnya ya. Isimnya berupa dhamir sya'an yang dibuang. Tapi seandainya disebutkan isimnya nggak masalah. Berarti ka'an hu dhabiyatun taktu ila warqis salam. Dhabiyatunya na'am khabar, isimnya tetap dhamir sya'an yang disebutkan. Nah, berarti ka'anhu dhabiyatun ta'tu ila warqis salam. Kesimpulannya, ka'an mukhaffafa tetap beramal. Yang kedua, ka'an mukhaffafa isimnya berupa dhamir sya'an, khabarnya berupa jumlah. Yang ketiga, ka'an mukhaffafa isimnya yang berupa dhamir sya'an itu boleh dibuang, boleh disebutkan. Nah, lain kalau yang an mukhaffafa ya, isimnya wajib dibuang. Al-mas'alatu ar-rabi'at as-sah, masalah yang ke-14. Idza khuffifat lakinna wajib ihmaluha. Jika lakinna ditakhfif menjadi lakin, maka wajib tidak beramal. Kalau sudah ditakhfif si lakin ini enggak boleh beramal. Wal ihsan ityanul wawi al atifah qablaha. Lebih bagus didatangkan wawu ataf sebelumnya, walakin gitu ya. Lil farqi baina wa baina lakin al atifah, untuk membedakan antara lakin mukhaffafah dan lakin huruf ataf. Jadi kalau ada lakin muncul dalam kalam, dilihat kalau sebelum lakin itu ada wawu ataf, berarti itu ialah lakin mukhaffafah, bukan lakin ataf. Kenapa? Karena huruf ataf itu enggak boleh dua periringan. Enggak boleh wawunya wawu ataf, lakinnya lakin ataf, itu enggak boleh. Itu kaidah. Berarti salah satunya adalah huruf ataf, yang lain bukan huruf ataf. Nah, wawu sudah jelas, nggak ada kemungkinan yang lain. Wawu ataf ya, berarti lakinnya bukan huruf ataf. Terus apa? Ya lakin mukhaffafah itu. Ya, ini yang bagus. Kalau nggak ada wawunya sebelum lakin, maka ada dua kemungkinan. Ini bisa jadi lakin mukhaffafah, bisa jadi lakin atifah, lakin huruf ataf. Taib kaqaulihi ta'ala, ma kana Muhammadun aba akhadin min rijalikum. Nabi Muhammad itu bukanlah bapak dari salah seorang dari kalian, walakin Rasulullahi, ay walakin kana Rasulullah, akan tapi beliau ialah utusan Allah. Taib. Walakin di sini lakin apa ini? Mukhaffafah. Kenapa?
sebelumnya ada wawu atau. Kalau ditanya kenapa kok dibaca Rasulullahi, apakah lakin beramal? Ya enggak, lakin mukhafafah enggak beramal. Kalau seandainya beramal kan menasabkan isim, merafakkan khobar, ya. Nah ini disebut Rasulullah karena menjadi khobarnya kana yang dibuang, ya. Ai walakin kana Rasulullah, kan makana Muhammadun aba ahad mirjalikum walakin kana Rasulullah. Ini ataf dengan kana sebelumnya, ya. Kayak dibuang untuk meringkas pernyataan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Dengan demikian selesai pembahasan kita tentang inna wa akhwatuha. Kada wa akhwatuha ta'malu amala kana illa anna khabaraha yajibu an yakuna fi'lan mudhari'an mu'akhkharan anha rafi'an li dhamir ismiha. Tolong diterjemahkan lagi, tolong jelaskan maksud lafaz rafi'an li dhamir ismiha. Kada wa akhwatuha itu beramal seperti amalnya kana, hanya saja khobarnya harus berbentuk fi'il mudhari yang diakhirkan dari kada wa akhwatuha itu, yang merafakkan dhamir yang kembali pada isimnya. Nah, jadi pada fi'il mudhari yang menjadi khobarnya kada terkandung dhamir rafa, ya, yang kembali pada isimnya kada wa akhwatuha. Nah, misalkan contoh kada Zaidun yasqutu, Zaid hampir jatuh. Zaidun isimnya kada, yasqutu khobarnya berupa fi'il mudhari, ya kan, diakhirkan dari kada. Kemudian yasqutu itu mengandung dhamir rafa, ya, ngerti? Rafi'an merafakkan dhamir. Nah itu berarti yasqutu selaku khobarnya kada merafakkan dhamir yang rafa, ya, merafakkan dhamir yang terkandung padanya, takdirnya huwa, yang kembali kepada isimnya kada, yaitu Zaid. Taib. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Apakah dhamir setelah anna di ayat tersebut termasuk dhamir sya'an? Nah, kalau dalam ayat-ayat Al-Quran, ya, ini sebaiknya merujuk pada i'rabul Quran, ya. Nah, bisa jadi itu dhamir sya'an. Nah, bisa jadi tidak.
Saya cek dulu ya. Apakah dhamir sya'an? Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir, ditambik surat Muhammad ayat yang ke-19 ya. Tayyib, kita lihat. Jadi untuk mengi'rab Al-Quran kalian harus hati-hati supaya tidak salah ya. Kalau contohnya selain Al-Quran itu bebannya masih ringan, tapi kalau Al-Quran harus hati-hati terkait dengan tafsirnya dan i'rabnya. Saya carikan ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. I'rabnya fa'lam al-fasihah i'lam fi'lu amrin wa anna kharfu nasikh wal ha ismuha ya, wa jumlatul la ilaha illallah khabaruha. Taib. Ya, termasuk dhamir sya'an isimnya, kemudian la ilaha illallah khabarnya. Nah. Taib. Apakah dhamir sya'an dengan dhamir fasal sama? Beda. Kalau dhamir sya'an itu kalimat isim, kalau dhamir fasal kalimat huruf. Kalau dhamir sya'an menjelaskan lafaz sesudahnya, kalau dhamir fasal itu untuk memastikan lafaz sesudahnya itu adalah khobar ya, bukan na'at. Barakallahu. Kalau dhamir sya'an punya kedudukan i'rab, itu mahal nasab ya, jadi isimnya inna atau anna atau lakinna ya, atau ka'anna. Kalau dhamir fasal tidak punya kedudukan i'rab.
Ketika huruf-huruf tersebut ditakhfif, apakah maknanya juga berubah? Tidak. Maknanya tetap. Takhfif itu hanya bacaannya saja, tidak merubah maknanya. Baik. Apa artinya mazaidah jika masuk pada huruf-huruf tersebut? Nah, artinya hanya saja. Nah, ya. Hanyalah gitu. Innama ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya sesembahan kalian hanyalah sesembahan yang satu. Ya, maknanya itu hanyalah gitu. Pembatasan ya. Nah, Ustaz, dalam ayat in kullu nafsin lamma 'alaiha khafid, khafid jadi khobarnya kullu nafsin. Kenapa kok enggak pakai lam al-fariqah? Taib. Kita lihat di kamus ya. Tadi ayat surat apa itu? At-Tariq ayat 4 ya. Nah. Kullu nafsin mubtada. Oh ya ya ya, saya salah. Jadi hafid itu mubtada muakhar, alaiha khobar muqaddam, kemudian jumlah ismiyah maka rafa menjadi khobarnya kullun. Berarti lama ada lamnya tadi ya. Nah, alaiha khafid itu jumlah ismiyah menjadi khobarnya kullun. Jadi hafid itu mubtada muakhar dari alaiha khobar muqaddam, kemudian lama alaiha khafid jumlah ismiyah ini mahal rafa menjadi khobarnya kullun. Nah, sedangkan innya mukhaffafah ya. Naam. Baik, jazakum khair. In kullu nafsin lamma 'alaiha khafid. Kullu nafsin mubtada, lamma 'alaiha khafid ini jumlah ismiyah, maka rafa jadi khobarnya kullu nafsin. Lama ada apa ini? Ada lamnya ya. Nah, jazakum khair. Pokoknya intinya kalau mengi'rab ayat-ayat Quran hati-hati ya. Enggak apa-apa kalian merujuk ke i'rabul Quran supaya lebih jelas. Nah, mungkin cukup sampai di sini.
semoga dipahami dengan baik. Insyaallah besok hari Kamis kita imtihan. Nah, banyak-banyak murajaah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kemudahan. Nah, barakallahu subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.